Sobat Edukasi, nama saya Sumaya Syanana Harjito. Nama saya Syafira Nuraini Anindya Saraswati. Dan saya Halim Mufidah Al-Haq. Kami dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Kami akan mempersembahkan prototipe pengolahan air limbah yang diberi nama Multiple Plan Water Filtration System. Latar belakang pembuatan alat ini adalah kejadian berikut. Wah, mengapa warna sungai menjadi kuning seperti ini? Ini sih sudah pasti pencemaran air. Dilihat dari warna air yang kuning dan sedikit berlumpur, baunya juga tidak sedap. Lalu, bagaimana jika kita ingin mencuci baju dan mengumpulkan air bersih? Sungai ini kan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aduh, saya sakit. Kenapa bisa sakit terus? Diare kayaknya ini. Keluarga saya dari kemarin begitu bolak-balik. Makanya saya mau ambil air ini dari sungai. Artinya ini akibat sungai kita yang tercemar. Dari mana sih sebenarnya limbah-limbah ini berasal? Ini berasal dari limbah pembuangan pabrik. Ya mungkin ya. Aduh, lalu bagaimana ini? Apakah kita akan laporkan ke Pak Lurah? Lurah, mana sih Pak Lurah? Assalamualaikum. Salam, ini kan Pak Ibu Gini. Begini Pak, kedatangan kami di sini untuk menyampaikan keluhan warga desa mengenai sungai kita yang tercemar. Hal ini dibuktikan dengan warna air yang kekuningan, aroma tidak sedap, serta banyak warga yang mengalami gangguan kesehatan. Iya Pak, kami mengenalkan sungai itu sebagai sumber air bersih. Tapi sekarang sudah tercemar, sehingga para warga kesulitan mempergunakan sehari-hari. Limbah yang dibuang ke sungai kami diduga berasal dari pabrik yang baru dibangun di dekat pedesaan, Pak. Mohon bersabar Ibu, mohon bersabar. Jadi saya akan bernegosiasi dengan pihak pabrik. Sebenarnya pihak pabrik sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan membuang limbah tersebut ke sungai terdekat kita. Tapi fakta yang ada di lapangan ternyata sangat berbeda. Jadi nanti akan saya minta pertanggungjawaban kepada pihak pabrik, namun proses ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya kira kita harus mencari alternatif penyelesaian untuk mengolah air tersebut. Ada usulan? Kalau boleh saran, saya pernah membaca artikel yang menunjukkan cara pengolahan air dengan metode penyaringan air. Tapi saya kurang mengerti tentang masalah ini, Pak. Baiklah, kalau begitu kita serahkan saja kepada anak-anak di desa ini. Mereka cukup hebat dalam masalah seperti ini. Saya ada kenalan mahasiswi yang sedang ngapain di desa ini. Sepertinya bisa ikut membantu. Baiklah, kalau begitu sampaikan saja tentang alat dan biayanya kepada saya, nanti akan diurus di kantor desa. Saya harap warga di desa ini juga dapat ikut membantu. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Halo Mai. Hai, kenapa nih? Katanya ada yang mau didiskusikan. Gini, bisa minta tolong cariin ide pengolahan air yang sederhana nggak? Soalnya sungai di desa lagi mengalami krisis air bersih. Pengolahan air ya? Iya. Kalau untuk mengolah air, ada beberapa cara yang bisa dipakai sih, seperti penyaringan berlapis yang menggunakan bahan tradisional. Contoh pengolahan air lainnya itu bisa menggunakan koagulasi dan klorinasi. Tapi ada alternatif yang lebih mudah. Kamu bisa melakukan fitoremediasi. Nah, sepertinya kalau di kampung, ada banyak tanaman yang bisa kamu gunakan untuk mengolah air yang tercemar, seperti teratai, kiambang, eceng gondok, min air, hidrilla, dan kabomba. Nah, tanaman-tanaman ini bisa menyerap polutan limbah rumah tangga, logam berat, bahkan bakteri loh. Oh iya, di kampung saya banyak tanaman itu. Bahkan dianggap sebagai gulma yang mengganggu oleh masyarakat lalu dibuang. Nah, kalau begitu tinggal mengerahkan warga untuk mencari tanaman dan mendesain alat pengolahan airnya. Cari peralatan yang biasa dipakai oleh air dan sederhana ya. Oke, terima kasih ya. Untuk membuat prototipe ini diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Ada botol, kawat, rak sepatu, kursi, batu, kerikil, pasir, sabut kelapa, kontainer, keran, aluminium foil, dan lampu UV.
Tanaman yang digunakan adalah eceng gondok, kiambang, redroot, teratai, hidrilla, kabomba, min air, dan duckweed. Air sungai yang tercemar dialirkan secara otomatis menuju ke bak penampungan menggunakan prinsip pelampung. Pompa akan mati secara otomatis jika air dalam bak penampungan ini hampir penuh. Lalu pompa akan menyala secara otomatis jika air dalam bak penampungan berkurang dalam volume tertentu. Di dalam bak penampungan ini diletakkan batuan dan eceng gondok. Eceng gondok berfungsi sebagai agen fitoremediasi yang menyerap limbah rumah tangga, limbah sisa pertanian, sisa-sisa sabun, dan fosfat. Adapun fungsi batuan adalah membantu dalam proses pengendapan air tercemar pada tahap awal. Setelah air dalam bak penampungan air mencapai volume tertentu, maka nanti air akan dialirkan menuju ke filtrasi tanaman. Secara bertahap, tanaman ini akan melakukan proses penyaringan dengan kemampuan yang berbeda. Botol disusun secara zigzag agar desain lebih minimalis dalam prototipe ini. Air dari bak fitoremediasi akan mengalir menuju botol ke-1 yang berisi tanaman kiambang atau Salvinia molesta yang akan menyisihkan bot dan fosfat pada limbah domestik. Lalu, air dari ujung botol ke-1 akan mengalir menuju botol kedua yang berisi redroot yang dapat menghambat pertumbuhan ganggang dan dapat menyerap sampah biologi dan polutan dalam air. Pada botol kedua ini juga ditambahkan duckweed yang digunakan sebagai bioremediator untuk pemulihan nutrisi air tercemar. Selanjutnya, air dari botol kedua mengalir ke botol ketiga yang berisi teratai atau water lily, yang terbukti sangat efektif dalam menyerap logam berat dari air dan membantu mengurangi pertumbuhan alga. Air dari botol 3 akan mengalir ke botol 4 yang berisikan tanaman Hydrilla fasciculata, memiliki fungsi sebagai zat hara dan dapat menurunkan kadar siar dalam limbah. Tanaman ini juga menambahkan kadar oksigen dalam air dari proses fotosintesis. Selanjutnya, air akan mengalir ke botol 5 yang berisikan tanaman kabomba. Spesies rendang yang baik untuk ditanam dapat menyerap timbal dalam jumlah besar karena jenis asam khusus di dinding selnya yang membuat air lebih aman bagi manusia dan hewan. Tanaman ini juga menambahkan kadar oksigen dalam air melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, air dari botol 5 akan mengalir ke botol 6 yang berisikan tanaman Mentha aquatica yang berfungsi untuk membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. Selanjutnya, air akan melalui alat filtrasi tambahan berlapis yang terdiri dari sabut kelapa, kemudian batu, kerikil, arang aktif, pasir, dan spons untuk menyaring partikel-partikel kasar yang terbawa aliran air. Arang aktif berfungsi untuk menambah efektivitas dalam penyaringan, termasuk membunuh bakteri. Aliran air dari alat filtrasi tambahan menuju bak penampungan air bersih. Pada bak ini diberikan sinar UV untuk proses sterilisasi dan menghambat pertumbuhan alga. Penyaringan ini akan dimaksimalkan dengan adanya aluminium foil di sekitar lampu ultraviolet. Jika ingin melakukan penelitian lanjutan, maka bisa mengambil sampel air dari setiap wadah. Di sini, saya mengambil sampel air dari setiap wadah mulai dari bak penampungan, botol 1 sampai 6, filtrasi tambahan, dan bak penampungan air bersih untuk melihat perubahan yang terjadi pada setiap wadah. Ini adalah sampel-sampel air dari setiap wadah. Hasil yang didapatkan dari multiple plan water filtration system ini adalah air bersih dan sehat karena sudah mengalami proses penyerapan polutan limbah rumah tangga, logam berat, dan bakteri oleh variasi tanaman pada alat. Disempurnakan lagi penyaringan secara fisika dengan alat filtrasi ini. Berbeda dengan alat filtrasi pada umumnya yang hanya menyaring tanpa menambahkan oksigen. Alat ini juga memperkaya air dengan oksigen yang dihasilkan tanaman air yang terendam dalam air sehingga DO atau oksigen yang terlarut meningkat. Maka dari itu, hasil dari prototipe ini membantu memecahkan masalah warga desa sehingga air yang tercemar bisa diolah dan digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, bahkan mencuci pakaian. Dan warga desa pun bahagia dengan solusi ini. Yeay! Nah, sahabat edukasi, sekian penjelasan dari kami.
Semoga cara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.